Salam jumpa saudara-saudariku yang terkasih dalam cahaya Injil kali ini. Pace ebene, damai dan semuanya baik. Apa kabar semuanya? Semoga tetap bersemangat dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, cahaya Injil kali ini kita akan merenungkan Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28. Perikop yang sangat singkat. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu apa yang dikatakan dalam perikop ini. Nah, saudara-saudari terkasih, sebuah pujian biasanya akan memberi semangat, percaya diri, dan keberanian kepada seseorang yang kita puji. Mengapa? Karena pujian itu biasanya bergaung positif yang mengungkapkan kebanggaan, kekaguman, serta pengakuan akan apa yang dilakukan oleh orang yang kita puji itu. Nah, dengan pujian itu, maka seseorang itu akan lebih bersemangat melakukan semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi. Nah, pujian itu akan memberi kekuatan untuk dia untuk melangkah lebih maju lagi. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28 itu kita mendengarkan atau Injil itu menceritakan bagaimana seorang perempuan memberikan pujian kepada ibu yang mengandung dan melahirkan Yesus. Bisa kita bayangkan seorang perempuan itu, dia begitu kagum, terpesona dengan apa yang dilihatnya, apa yang dia dengar, yang dibuat dan dikatakan oleh Yesus dalam pewartaannya. Mungkin ketika mendengarkan atau ketika melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, si perempuan tadi sudah masuk dalam hayalan, memuji-muji si ibu yang pernah mengandung dan menyusui dia. Dia begitu terpesona dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, dan dalam Injil dikatakan, dia dengan spontan saya kira mengatakan, berbahagialah ibu yang mengandung dan susu yang menyusui. Mungkin ibu itu tidak memikirkan bagaimana seorang ibu Maria dalam pergumulannya. Kita tahu bagaimana pergumulan Maria ketika dia menerima kabar dari malaikat Tuhan. Dia begitu bergumul menerima itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Yang walaupun akhirnya dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, lamunan seperempuan tadi begitu memesona. Apa yang dilakukan Yesus itu adalah sesuatu yang mengagumkan. Maka dia mengungkapkannya. Namun lamunannya terpecah ketika Yesus mengatakan, menjawab dia, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Sedikit dan sepintas agak menjengkelkan jawaban Yesus ini. Seperti dia tidak menghargai ibunya yang telah melahirkan, mengandung dia dan menyusui dia. Nah, teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, nyatanya bukan begitu. Ya, Yesus move beyond dari apa yang dipikirkan oleh seorang perempuan tadi. Yesus tidak hanya melihat ikatan darah antara seorang ibu dengan seorang anak yang begitu dekat. Tetapi Yesus melihat ikatan rohani yang ada antara ibu dan dia. Antara Tuhan dengan Maria dan Yesus. Saudara-saudari terkasih, kalau kita ditanya sekarang, apakah kita sudah ikut ambil bagian dengan kebahagiaan yang dikatakan Yesus itu? Berbahagia karena mendengar firman-Nya dan melaksanakannya atau memeliharanya? Nah, pertanyaan itu datang kepada kita sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai seorang Kristen, sebagai seorang Katolik.
Saya yakin akan beragam jawaban yang datang dari kita. Ada saudara-saudariku yang memang rajin mendengarkan sabda Allah dan tetap mencoba untuk melakukannya. Mewartakan kasih kepada sesama, mewartakan kebaikan dan damai. Ada saudara-saudariku juga yang boleh dikatakan mut-mutan untuk melakukannya. Seorang Katolik mengatakan, kalau lagi ada misa, kalau aku tidak sibuk sekali, kalau Romo yang datang itu adalah Romo yang saya suka khotbahnya. Macam-macam. Ada orang yang mengatakan, ya saya waktu napas lah, Natal Pasca, begitu kira-kira ya. Macam-macam. Dan ada juga saudara-saudariku yang mengatakan, aduh aku malah sudah lupa kalau saya adalah seorang Kristen. Aduh ngeri kan? Nah, saudara-saudariku yang terkasih, di mana kita sekarang? Siapakah aku dalam hal ini? Kita sekarang mungkin sudah ada yang seumur hidup, selama hidupnya maksud saya menjadi seorang Katolik. Ada yang ketika menikah, ada juga sesudah tertarik karena dari teman, sesudah menjadi SMA, SD dan lain sebagainya. Ada macam-macam beragam waktu yang telah kita isi dalam kekristenan kita, dalam kekatolikan kita sebagai pengikut Yesus. Nah, melalui Injil hari ini kita diajak, kita disadarkan bahwa sebagai pengikut Kristus kita perlu lebih mengenal Dia lebih dalam sebagai penyelamat kita. Maka kita perlu dan harus mendengarkan firman-Nya, menjadi pendengar firman dan pelaksananya. Nah, sekarang ini di zaman digital ada banyak kemungkinan kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Ya, ada banyak tawaran-tawaran agar kita dapat mendengarkan sabda Tuhan. Nah, tawaran pertama memang adalah membaca kitab suci dan merenungkannya. Lalu dalam digital lewat media-media kita bisa mendengarkan karena banyak tawaran untuk mewartakan sabda Allah. Ada banyak renungan-renungan atau bacaan-bacaan Injil, bacaan kitab suci yang ditawarkan lewat media. Kenapa kita tidak memberikan waktu untuk mendengarkan itu? Ya, tidak banyak waktu yang dibutuhkan. Mungkin setengah jam, mungkin 1 jam 1 hari. Nah, itu akan memperkuat iman kita akan Yesus yang kita ikuti. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus telah menunjukkan Maria sebagai teladan, pendengar sabda dan pemelihara atau pelaksananya. Kita sebagai putra-putri Maria amat sangat bagus kalau meneladani ibu kita Maria yang telah memberikan teladan itu kepada kita. Agar kita menjadi pengikut putranya yang setia, yang benar-benar kuat dalam imannya. Karena kita bukan hanya memelihara ikatan darah antara ibu dan anak, tetapi kita mau memelihara ikatan rohani antara kita dengan Yesus, antara kita dengan Sang Pencipta, sehingga kita kelak dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita masih diberikan waktu untuk melakukannya, ya, meneruskan apa yang baik yang telah kita lakukan, memulai apa yang belum kita mulai, untuk menjadi pendengar sabda Allah dan juga pemelihara atau pelaksanaannya. Nah, saudara-saudari terkasih, saya yakin kita semua ingin menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Kita ingin semakin mengenal Dia lebih dalam, semakin beriman kepada Yesus. Maka mari kita memberi waktu, memberikan hati, membuka hati kita untuk mendengarkan sabdanya dan memberi waktu untuk merenungkannya serta melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari. Dalam keluarga kita, dalam komunitas kecil kita, dalam masyarakat, komunitas masyarakat, dan di mana saja kita berada. Dunia ini, bumi ini menjadi tempat kita untuk melaksanakan, mengaplikasikan sabda Allah yang telah kita dengar. Mari saudara-saudariku, kita belum terlambat. Selamat
membaca, mendengarkan, dan melaksanakan firman Tuhan. Tetap semangat, pace ebene, Tuhan memberkati.